Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah selesai melakukan ritual lap badan yang dilakukannya sendiri, Emma kini sudah duduk di atas tempat tidur sembari makan disuapi Rima. Sedangkan Bondan sendiri langsung pulang karena putrinya juga pasti membutuhkannya. Tok tok tok. Pintu diketuk dari luar dan masuklah beberapa polisi ke dalam ruang rawat Emma. Mam, Emma dan Rima tegang ketika melihat pihak kepolisian mendatanginya. "Ini dia Pak, pelakunya, dia yang membuat putraku koma," teriak pria tua dengan keras saat memasuki ruangan tersebut sembari menunjuk Emma yang mematung di atas tempat tidur. "Hei, apa-apaan ini? Apa matamu buta? Kalau anakmu lah yang mulai lebih dulu. Lihat, putraku juga terluka dan kakinya retak," teriak Rima tidak kalah keras dan menatap tajam pria tua itu, membuat ayah kunyit terkesiap dan langsung menyembunyikan diri di belakang polisi tersebut. "Tenang Bu, tenang. Berdasarkan CCTV yang ada di restoran tersebut, jika putra ibulah yang bersalah dan memukul putra Tuan Tumerik lebih dulu," jelas polisi tersebut sekaligus menenangkan situasi yang memanas. "Enak saja, anakku tidak bersalah. Salahkan saja si kunyit itu yang ingin merebut istri anakku," teriak Rima lagi. "Sini kamu, dasar pria tua tidak tahu diri. Aku penyet kamu biar jadi kunyit asem," ucap Rima dengan nada berapi-api, membuat pria tua itu takut lantaran ia masih mengingat betapa beringasnya Rima memukuli kepalanya sampai bocor. "Tapi tetap saja jika anakmu yang salah karena beraninya main keroyokan." Pria tua itu tidak terima jika putranya disalahkan. "Bohong dia Pak Polisi, dia yang keroyokan, pakai membawa banyak bodyguard lagi," tegas Rima. Polisi tersebut melirik Tuan Tumerik dengan tajam. "Jika Anda ketahuan menyabotase bukti yang ada, maka Anda yang akan ditangkap, Pak," tegas polisi tersebut karena saat ia melihat bukti rekaman CCTV, hanya ada Emma yang melakukan penyerangan sampai Anthony terkapar. "Tidak Pak, bukti sudah asli dan sekarang bawa saja anak itu dan masukkan ke dalam jeruji besi," ucap pria tua itu tanpa ada keraguan. "Silakan tangkap Emmanuel, tapi kamu akan berhadapan denganku," suara bariton itu terdengar sangat tegas dan menakutkan. "Tuan," pekik mereka bersamaan saat melihat seorang pria yang baru memasuki ruangan itu. "Ayo, tangkap sekarang," ucap pria tersebut menatap tajam Tuan Tumerik sembari mengusap bibir tebalnya yang seksi itu. Tuan Tumerik diam dan menundukkan kepalanya, sedangkan polisi yang ada di dekatnya pun membukukan badannya bertanda memberi hormat. "Hah, mati aku," batin Tuan Tumerik takut. "Tuan Clark, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjenguk Nue. Sungguh kehormatan bagi kami," ucap Rima tersenyum senang lalu menundukkan badannya. Sedangkan Emma tersenyum senang lalu mengangkat tangan kanannya bertanda jika dirinya menyapa Sender, dan Sender pun membalas dengan senyuman tipis. "Tidak perlu sungkan, Nyonya. Emmanuel sudah saya anggap bagian keluarga saya sendiri," jawab Sender datar. "Maaf Tuan, apa Anda mengenal pria ini?" tanya polisi sembari menunjuk Emma yang duduk di atas tempat tidur pasien. "Tentu saja kenal, dia termasuk keluargaku. Jadi siapa yang ingin mengusiknya?" tanya Sender datar dan matanya melirik tajam Tuan Tumerik. Glek. Tuan Tumerik menelan ludahnya dengan kasar ketika melihat tatapan tajam yang seolah akan menikam jantungnya. "Maaf Tuan, tapi berdasarkan keterangan dan bukti, jika Emmanuel..." "Mana buktinya?" potong Sender cepat, lalu menengadahkan tangannya ke arah polisi tersebut. Polisi tersebut berdehem pelan, lalu mengambil ponselnya yang ada di kantong celananya. Kemudian ia memperlihatkan video rekaman CCTV itu kepada Sender.
Prang, Sander membanting ponsel itu hingga tak berbentuk. Tentu saja semua orang yang ada di sana sangat terkejut, terutama si pemilik ponselnya yang menatap ponselnya sudah tidak berbentuk di atas lantai itu. "Ponselku baru beli kemarin," batin polisi tersebut. "Kau ini tidak becus bekerja, hah? Apa matamu buta jika bukti video itu sudah diedit?" Maki Sander dengan sangat keras hingga menggema memenuhi ruangan tersebut. Dan polisi tersebut sampai memejamkan matanya ketika mendapat makian dari orang yang berpengaruh di negara tersebut. "Dan aku akan menarik semua sahamku dari usaha perhotelanmu dan kerjasama kita batal," ucap Sander dengan tegas. "Tuan, jangan Tuan, maafkan saya." Tuan Turmeric sampai merendahkan dirinya dengan bersujud di bawah kaki Sander. Jika kehilangan kontrak kerjasama dengan perusahaan Hollytron Group, maka usahanya akan hancur berkeping. Apalagi pemimpin Hollytron Group itu tidak kenal ampun dan sangat kejam dengan lawannya. "Cih, dasar penjilat, bawa pergi dia dari sini," titah Sander pada polisi tersebut. Dan polisi tersebut menganggukkan kepalanya dengan lesu lantaran ponselnya yang baru ia beli sudah tidak berbentuk lagi. "Dan besok kau datang ke Hollytron Group dan minta ganti rugi kepada asistenku, Devan," tegas Sander dan diangguki cepat oleh polisi tersebut. "Lain kali kerja lebih teliti dan juga jangan pernah mengusik lagi kehidupan Emmanuel dan keluarganya," ucap Sander dengan tegas kepada Tuan Turmeric dan polisi tersebut. "Baik Tuan," jawab keduanya, lalu berjalan keluar dari ruangan tersebut. "Anda harus ikut ke kantor polisi karena sudah menyabotase barang bukti," ucap polisi tersebut saat sudah di luar kamar rawat Emma. Kemudian ia memborgol kedua tangan Tuan Turmeric dan menggiringnya ke kantor polisi. Tuan Turmeric mengumpat kesal karena niatnya ingin membalaskan dendam anaknya malah menjadi senjata makan Tuan. "Kalian tidak apa-apa?" tanya Sander kepada Rima dan Emma. "Kami baik-baik saja, Opa. Dan terima kasih sudah membantu kami. Oh iya, Mami kecil kemana?" jawab Emma sekaligus bertanya kepada Sander. Rima dan Emma bernafas lega karena kedatangan Sander tepat waktu. "Dia di bawah mengantarkan nenek rempong berobat," jawab Sander terkekeh, lalu mendudukkan diri di atas sofa yang ada di sana dengan gaya yang sangat elegan. Rima sigap mengambilkan soft drink dari kulkas kecil yang ada di sudut ruangan itu dan meletakkannya di meja tepatnya di depan Sander. "Silakan diminum, Tuan. Maaf ala kadarnya," ucap Rima dengan sopan. "Iya, ini saja sudah lebih dari cukup," balas Sander tersenyum tipis. Tidak berselang lama terdengar kehebohan dari luar ruang rawat Emma. "Anak nakal itu memang kurang garam, seharusnya dia menunggu kita. Lihatlah, kaki Mami rasanya mau patah karena berjalan sejauh ini," gerutu Oma Airin saat memasuki ruang rawat Emma, sedangkan JJ menghela nafasnya sembari menggelengkan kepalanya pelan dan terus memapah ibu mertuanya yang kesulitan berjalan. Oma Airin menyapa Rima dan Emma terlebih dahulu, barulah kemudian keduanya itu berjalan ke arah sofa. "Nah, ini dia biang keladinya," omel Oma Airin ketika melihat Sander yang sedang berduduk santai di atas sofa. "Marahnya nanti saja, Mam. Duduklah dulu," ucap JJ dengan lembut sembari membantu Oma Airin duduk di sebelah Sander. Plak! Oma Airin memukul kepala Sander dengan keras. "Sakit, Mam," pekik Sander mengusap kepalanya. "Dasar anak laknat," maki Oma Airin. "Siapa suruh Mami kebanyakan makan daun kolor? Jadi begitu kan asam uratnya kambuh," balas Sander dengan kesal. "Kelor, Dad," ralat JJ dan tertawa lebar. "Iya, apa itu namanya? Terserah, sama saja," balas Sander, membuat Rima dan Emma menahan tawanya.
Nue, ya ampun, kenapa kamu jadi seperti ini? Tanya JJ turut prihatin ketika melihat kondisi kaki kiri Emma yang terpasang gips. Ya beginilah, jawab Emma tersenyum manis. Maaf, aku belum menjenguk si mulut pedas, ucap Emma merasa tidak enak hati. Tidak apa-apa, yang penting kesehatanmu yang utama, jawab Oma Airin. Istrimu mana? Sejak tadi tidak kelihatan, tanya JJ sembari memperlihatkan sekitarnya. Istirahat di rumah, maklum sedang isi nyonya, Rima menimpali. Wah, benarkah? Ternyata burung puyuhmu bereaksi ya? Apa bibitnya unggul? Tanya Oma Airin heboh sembari bertepuk tangan. Emma yang mendengarkan perkataan Oma Airin pun mencebikkan bibirnya dengan kesal. Mendengar kata istri membuat Emma sangat merindukan Vikanya. Mam, JJ memperingati ibu mertuanya agar diam. Bercanda, jawab Oma Airin terkekeh. Di sisi lain, Vika kini sedang merebahkan diri di atas tempat tidur sembari melihat foto suaminya yang ia jadikan wallpaper ponselnya. Kangen, rengek Vika seraya mengusap foto suaminya itu. Tapi kamu nyebelin, jadi nggak kangen, rajuk Vika. Lalu ia meletakkan ponselnya dengan kasar dan menutupinya dengan bantal. Bondan yang sejak tadi memperhatikan tingkah putrinya dari ambang pintu pun ingin menyemburkan tawanya. Budak cinta, gumam Bondan.